Bismillah, tugas pertemuan yang kedua sekolah paralegal yang diselenggarakan oleh Pak Sukni Tumi tentang pidana narkotika. Materi pertemuan yang kedua ini berisikan tentang dasar-dasar penyelidikan, dasar-dasar penyidikan, dasar-dasar penuntutan, lalu perkara pidana narkotika di BNN, kepolisian, dan kejaksaan. Sumber hukum dalam hal ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, lalu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, lalu ada Peraturan Kepala BNN RI terkait narkotika, Peraturan Kepala Kepolisian RI terkait narkotika, Peraturan Jaksa Agung RI terkait narkotika. Selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Agung terkait narkotika, lalu jurisprudensi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu adalah BNN, Badan Nasional Narkotika. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa berdasarkan Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021. Jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum. Rehabilitasi melalui proses hukum yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap tersangka yang disangkakan melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum. Tersangka yang disangkakan melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas penyalahguna narkotika PD pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau PD penjelasan pasal 54 Undang-Undang Narkotika atau pecandu narkotika PD pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahgunaan narkotika diantaranya berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersangka positif menggunakan narkotika, lalu berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode Know Your Suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir atau end user. Lalu tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari. Lalu berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika.
lalu tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Lalu adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.